Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, anggota PKLU, GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di pagi hari ini, Oma Opa sekalian, kita akan melanjutkan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kembali Tuhan pada pagi ini, kami semua anggota PKLU GPIB menghadap hadirat kudus, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam ini dalam tidur dan istirahat kami Bapa. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Dan saat ini kami akan mengawali semua aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca Alkitab dan renungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan Engkau berkati semua yang akan kami lakukan. Bersesuailah sedengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji Bapa kal selama-lamanya. Amin. Oma Opa sekalian, pagi ini kita akan membaca sesuai dengan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yosua pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yosua pasal 20 ayat yang pertama sampai pasal ayat yang ke-6. Demikian nyatakan, kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Demikian Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Renungan kita sesuai dengan Sabda Bina Umat berjudul Lindungi Kehidupan. Dalam upaya melindungi diri, bisa terjadi tindak kekerasan yang berujung kematian. Misalnya, seorang anggota polisi diberi kewenangan oleh hukum mengambil tindakan tegas terukur kepada pelaku kriminal yang mencelakakan nyawa petugas. Di lain pihak, hukum memberi ruang bagi keluarga korban menuntut keadilan jika terjadi kesalahan prosedur. Melindungi kehidupan menjadi kewajiban bangsa-bangsa yang bermartabat dalam pergaulan internasional. Satu negara dapat dikucilkan jika tidak dapat menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Peradaban maju memberi jaminan perlindungan bagi semua orang, termasuk mereka yang disangka sebagai pembunuh.
aturan ditetapkan kepada bangsa Israel untuk melindungi pelaku kekerasan yang membunuh dengan tidak sengaja. Kota-kota perlindungan didirikan agar pelaku dapat tetap hidup dan diadili secara benar. Tidak boleh ada balas dendam yang melanggar hukum. Pelaku tetap mendapatkan sanksi dengan membatasi aktivitasnya. Pelaku tidak memiliki kebebasan penuh. Haknya dibatasi sampai waktu yang sudah ditetapkan. Aksi main hakim sendiri dilarang. Keadilan dipercayakan kepada mereka yang diberi kewenangan memproses perkara sampai tuntas. Semua pihak diminta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa ada diskriminasi. Hari ini kita melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Banyak hal yang tidak pernah kita mengerti bisa terjadi di sepanjang hari ini. Kita minta pertolongan Tuhan agar terhindar dari kejadian yang menimbulkan luka dan kematian. Banyak kisah pembunuhan terjadi hanya karena soal uang parkir atau pinjaman yang belum dilunasi. Betapa nyawa manusia begitu rendah ketimbang lembaran rupiah. Mari andalkan kuasa Tuhan dalam cara kita mencari rezeki. Jauhkanlah diri dari tindak kekerasan. Bersikaplah lemah lembut supaya tangan kita tidak berlumuran darah. Demikian Opa Oma, pembacaan Alkitab kita dan renungan kita di pagi hari ini. Untuk menutup acara kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kembali kami semua Tuhan, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, anggota PKLU GPIB, mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu dengan tuntunan Roh Kudus pagi ini, kami semua dimampukan untuk dapat membaca Alkitab dan renungannya untuk mengawali semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan. Tuhan menuntun kami menyertai semua yang kami lakukan. Tuhan jaga pelihara kami. Tuhan jauhkan dari segala penyakit, jauhkan mara bahaya, apalagi dalam kami jalani semua apa yang akan kami kerjakan. Biar kehendak Tuhan sendiri yang berlaku dalam kehidupan kami. Bapa Maha Kuasa dan Kal, kami serahkan seluruh hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dengar sempurnakan doa kami, karena di pagi ini kami semua sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma Opa.